Kita dekat dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengalami berkat-Nya, dan kita harus membagikan berkat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan berkat Tuhan. Sehingga di sana tampak berkat Tuhan bukan untuk kita miliki, namun juga kita berikan kepada yang lain. Pengikut Tuhan seolah-olah bisa dikatakan sebagai talang berkat, lantaran berkat untuk banyak orang yang ada di masyarakat kita. Ibu, bapak, saudara sudah terkasih dalam Tuhan. Dan berkat itu juga membuat orang kenyang. Membuat orang itu merasakan dan mengalami kekenyangan kasih Tuhan pula. Maka mari dalam kita melimpahkan berkat kepada orang. Tidak sedikit saja. Tetapi betul itu adalah hal yang dibutuhkan oleh orang itu. Sehingga orang itu berkelimpahan. Dan akhirnya sisanya 12 bakul. Dan berarti tampak bahwa berkat itu juga akan kita alami dalam kehidupan. Sehingga kita tidak berkekurangan dalam kehidupan ini. Marilah kita hening sejenak. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi tangan-tangan Tuhan dalam kehidupan di masyarakat. Dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem. Membuka awal bulan Agustus ini, gereja memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori. Dia seorang uskup dan pujangga gereja yang hidup pada tahun 1696 dan sampai 1787. Dia lahir di Napoli dari keluarga bangsawan. Dia menyelesaikan studi hukum sipil dan hukum gereja. Dan dia menjadi orang yang terkemuka di kotanya. Sampai ia menjadi imam dan uskup agung di Napoli. Dan dia betul mengerahkan seluruh kehidupannya hanya melulu untuk gereja. Berarti dia juga hidup mendoakan kita pula. Karena setelah kematiannya, dia pasti juga mendoakan seluruh gereja termasuk anggotanya. Saudari, saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Ibu, bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat di sana setelah dikatakan setelah pembunuhan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus menyingkir. Di sana mau diungkapkan bahwa Tuhan Yesus kembali mencoba untuk merenungkan. Setelah Yohanes Pembaptis itu meninggal, warta dari Yohanes Pembaptis harus juga dilanjutkan. Apalagi kita juga bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu walaupun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tapi karya-karyanya setelah Yohanes Pembaptis tidak ada. Berarti seolah-olah Tuhan Yesus meneruskan karya Yohanes Pembaptis, tetapi dia memberikan makna yang baru. Bukan hanya warta pertobatan supaya orang bertobat, tetapi juga pelaksanaan firman Tuhan yang penuh supaya terjadi dalam kehidupan para murid Tuhan. Tuhan menyingkir juga bisa diartikan Tuhan mau menghindari masalah politik. Karena Yohanes Pembaptis di sana seolah-olah mati karena faktor politik juga. Di sana orang diharapkan untuk juga mendengarkan secara serius, untuk melepaskan dari masalah politik, dari masalah hal-hal yang sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang duniawi. Orang harus serius. Nah, Tuhan menyingkir di tempat yang sepi dan orang ternyata mencari di sana. Satu ungkapan, dalam ungkapan yang orang yang dalam tempat yang sepi itu, orang bisa berdialog dengan Tuhan secara serius. Dan itu juga harus kita lakukan juga dalam keheningan kita masing-masing. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh, yang sepi, namun kita membuat suasana di rumah kita juga hening. Kalau hening hati kita,
terutama hati kita ya, bukan karena di rumah pasti akan ada anak, ada cucu, segala macam, ya, pasti rame. Tetapi hati kita yang hening, kita akan menemukan Tuhan. Kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kita juga bisa merasakan, kalau dalam dialog dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami kelaparan juga. Karena Tuhan sendiri yang akan mencukupkan dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Kita bisa melihat dalam keheningan di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Lalu sekarang berikutnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Di sana tugas kita adalah membagi-bagikan berkat dari Tuhan untuk orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberikan berkat penggandaan roti karena Tuhan kasihan kepada banyak orang itu. Dan yang disuruh untuk membagikan adalah para rasul yang lain. Berarti kalau kita sudah ada dalam keheningan, kita dekat dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengalami berkatnya, dan kita harus membagikan berkat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan berkat Tuhan. Sehingga di sana tampak berkat Tuhan bukan untuk kita miliki, namun juga kita berikan kepada yang lain. Pengikut Tuhan seolah-olah bisa dikatakan sebagai talang berkat, lantaran berkat untuk banyak orang yang ada di masyarakat kita. Ibu, bapak, saudara, sudah terkasih dalam Tuhan. Dan berkat itu juga membuat orang kenyang. Membuat orang itu merasakan dan mengalami kekenyangan kasih Tuhan pula. Maka mari dalam kita melimpahkan berkat kepada orang, tidak sedikit saja, tetapi betul itu adalah hal yang dibutuhkan oleh orang itu, sehingga orang itu berkelimpahan. Dan akhirnya sisanya 12 bakul, dan berarti tampak bahwa berkat itu juga akan kita alami dalam kehidupan, sehingga kita tidak berkekurangan dalam kehidupan ini. Marilah kita hening sejenak, kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi tangan-tangan Tuhan dalam kehidupan di masyarakat. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami supaya kami bisa membagikan berkat yang berlimpah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Memang kehidupan kami belumlah kehidupan yang mencukupi. Namun kami percaya bahwa dengan memberikan yang sedikit dalam kehidupan kami, seperti para rasul memberikan 5 roti dan 2 ikan yang sedikit itu, namun hasilnya berlimpah ruah. Semoga kami pun mampu untuk melakukan hal itu. Allah yang berkasih, semoga kami selalu diingatkan bahwa berkat itu tidak hanya kami bagikan, namun Engkau juga memperhatikan kehidupan kami selanjutnya, sehingga kehidupan kami tidak akan berkekurangan dalam kehidupan ini. Allah yang penuh kasih, semoga kami mampu menjaga keheningan kami masing-masing dalam kehidupan kami di rumah kami. Secara khusus kami juga bersyukur kepadamu karena per 1 Agustus ini kami telah Kau beri gembala yang baru, yakni Romo Purwo. Semoga dalam kehidupan berparoki di paroki kami, semakin kami bersemangat di dalam mewartakan kasih-Mu kepada banyak orang. Allah yang kasih, tidak lupa kami juga mau hening sejenak mengungkapkan ujub-ujub pribadi kami kepadamu. Itulah doa yang kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Aku datang supaya mereka memiliki hidup, bahkan hidup berlimpah-limpah. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Semoga kita semua di dalam hidup
keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan kita, dan rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, marilah kita pulang, kita wartakan Injil Tuhan.